Seperti itu, Nek. Saya meyakini dengan meninggalnya Tuan Raja Jaya Besari, banyak sekali pikiran-pikiran liar yang mereka yakini takutnya justru malah kami yang dicurigai. Itu yang ditakutkan. Lebih baik kau mempersiapkan untuk permasalahan besok si Rio Besari akan menghadapi Indrapila. Masalah ini jangan dianggap sepele. Ini benar-benar harus kita persiapkan. Memang nenek meyakini kemenangan ada pada pihak kita. Namun takdir Gusti Allah yang menentukan. Maka dari itu, mari kita berbanyak berdoa, memohon agar semua harapan-harapan kita bisa diwujudkan. Amin, amin. Oh iya, seperti ini cucuku. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya selalu didatangi tamu. Tamu? Iya. Tamu itu berpesan kepada nenek. Katanya ingin menemui dirimu. Siapa itu, Nek? Apakah saya mengenal ya? Saya pun kurang tahu apa kamu mengenalnya atau tidak. Tapi lebih baik nanti kau bertemu saja. Apapun yang dia katakan atau ada keperluan apa, kau dengarkan saja. Nenek pun waktu bertemu tidak banyak bertanya. Baiklah, Nek. Assalamualaikum, Abah Yai. Apa Yai? Sudah saya sampaikan. Dan cucuku bersedia bertemu. Silakan, Abah Yai. Assalamualaikum, Abah Yai. Oh, dah. Iya. Sudah saya sampaikan. Silahkan, Pak Yai. Silahkan, Pak Yai. Terima kasih. Mumpung masih ada waktu. Beberapa waktu ke depan, cucu saya akan disibukkan dengan pekerjaannya. Silakan, Abah Yai mau menyampaikan apa, mumpung cucuku masih ada di sini. Terima kasih, Nyai. Saya akan kembali. Baik. Terima kasih banyak, Nek. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, punten. Bagaimana Pak Yai? Saya dengar dari nenek, katanya mau bertemu denganku. Benar. Saya ada sedikit keperluan denganmu, manusia. Baiklah, Duduklah. bismillah. Keperluan apa, Pak Yai? Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Fakih Samudra. Saya ada keperluan denganmu. Saya ditunjukkan oleh pangeran untuk menemuimu. Pangeran? Ya, Pangeran siapa, Pak Yai? pangeran dari kerajaan di Jawa bagian barat. Seperti ini, manusia. Saya akan sedikit bercerita supaya apa yang nantinya saya sampaikan sedikit nyambung dan tidak membingungkan kalian. Dulu ada kafilah ataupun rombongan dari negeri Cina datang ke Nusantara. Mereka berdagang di Nusantara ini. Banyak dari mereka yang berhasil dalam perdagangan itu. Dan banyak dari mereka juga yang menetap di Nusantara, tidak kembali ke negerinya masing-masing. Namun, ada salah satu dari rombongan kafilah dari negeri Cina itu yang selama bertahun-tahun dia kurang beruntung untuk berdagang di Nusantara ini karena membawa barang yang memang sedikit asing di mata orang Nusantara seperti kita. Tidak habis akal. Salah satu dari rombongan kafilah yang berasal dari negeri Cina itu, dia memutar otak bagaimana caranya untuk bertahan hidup di Nusantara ini. Dia mencoba menyesuaikan budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara ini. Dia memperhatikan bahwasanya masyarakat Nusantara ini banyak yang suka dengan olahan tembakau. Oh ya. Jadi beliau mencoba peruntungan untuk mengganti jualannya menjadi jualan tembakau. Berharap dia bisa bertahan hidup di Nusantara ini dan bisa untuk dia memulai kehidupan baru di Nusantara ini. Namun, sekian tahun berlalu, dia menjual tembakau yang mana dia menanam sendiri. Tidak kunjung laku tembakau itu. Ada pembeli, namun hanya beberapa orang saja. Tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di suatu ketika, waktu itu tepat di tanggal 1 Muharram, dia bermimpi supaya sowan ataupun menemui Syekhona Khalil Bangkalan. Subhanallah. Ya, orang dari negeri yang asing, yang tidak tahu seluk-beluk Nusantara, langsung diberi mimpi untuk menemui, untuk bersowan, untuk bersilaturahmi ke kediaman dari Syekhona Mbah Khalil Bangkalan. Ngalap berkah. Ya, di mimpi itu hanya ditunjukkan supaya menemui beliau. Awalnya, saudagar dari Cina itu tidak menghiraukan mimpi itu. Namun, selama 7 hari berturut-turut, setiap dia tidur, mimpi itu selalu datang. Selalu mimpi yang sama. Selama 7 hari berturut-turut. Lalu dia memberanikan diri untuk mencari sebenarnya siapa nama Syekhona Khalil Bangkalan itu. Karena beliau tidak tahu siapa yang akan dituju, di mana tempat dia tinggal. Dia berjalan kaki menuju ke Jawa bagian timur. Di sana dia menanyai satu persatu orang yang ditemuinya. Saudagar dari Cina itu kemudian mendapatkan informasi yang jelas di mana Syekhona itu tinggal, di mana Syekhona itu berkediaman. Lalu saudagar Cina itu singkat cerita bertemu dengan Syekhona di kediamannya, mengungkapkan semua yang dialaminya, bahwasanya dia bermimpi untuk menemui Syekhona. Ketika dipersilahkan duduk oleh Syekhona, saudagar itu langsung kebingungan manusia. Karena belum mengucapkan apa yang menjadi keperluannya, Syekhona langsung mengetahui bahwasanya saudagar Cina itu sedang kesulitan untuk bertahan hidup di Nusantara ini. Saudagar Cina itu bercerita panjang lebar tentang usahanya di Nusantara ini yang selalu gagal. Karena memang saudagar dari Cina itu sudah berganti-ganti dagangan, namun tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berjalan ketika itu dipasarkan di Nusantara ini. Setelah cerita panjang lebar antara saudagar Cina dan Syekhona, Syekhona langsung mengerti apa yang menjadi dan apa yang menjadi masalah pada saudagar Cina itu. Singkat cerita, Syekhona masuk ke dalam kamarnya, lalu keluar dengan membawa 2 bilah keris. Syekhona mengatakan kepada saudagar Cina itu, rawatlah pusaka ini, rawatlah dengan ikhlas, dengan kemampuan yang
dia miliki dengan ketulusan hati yang benar-benar dari dalam. Saikhona hanya menyampaikan pesan itu. Lalu Saudagar Jina itu berpamitan pulang. Sepanjang perjalanan, Saudagar Jina itu bingung bagaimana cara merawat dua bilah senjata seperti itu, karena dia tidak pernah melihat senjata semacam itu. Dia tidak tahu bagaimana cara merawat senjata seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyimpan senjata semacam itu. Namun berbekal dari pesan yang disampaikan oleh Saikhona terhadap Saudagar Jina itu, beliau berkeyakinan bahwasanya beliau ataupun Saudagar Jina itu akan mendapatkan keberuntungan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya orang dari keturunan ataupun yang berasal dari bangsa Cina sangat menghargai ataupun bisa menjaga ataupun sangat percaya dengan yang namanya keberuntungan. Lalu Saudagar Jina itu menyimpan dua bilah pusaka ataupun keris itu di dalam lemari pakaiannya, dengan selalu diberi wangi-wangian yang berasal dari negeri Cina itu. Dia melakukan perdagangan seperti biasa. Dengan barang yang dia jual masihlah tembakau. Semenjak Saudagar Jina itu membawa dua bilah keris ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, lambat laun dagangan ataupun tembakaunya laris dibeli oleh warga sekitar di mana dia memasarkan tembakaunya itu. Setiap hari dia berpikir, apakah ramainya yang membeli tembakau yang dia jual karena keberuntungan yang dihasilkan dari pusaka itu, atau bagaimana? Dia masih berpikir dan bingung. Setelah sekian tahun berlalu, dia benar-benar menjadi orang. Dia benar-benar bisa bertahan hidup di Nusantara, bahkan dia bisa menjadi kaya raya karena berjualan tembakau dan karena sangat memegang teguh pesan yang disampaikan oleh Saikhona terhadap beliau. Sampai beliau tua dan meninggal dunia, keris itu ataupun dua bilah pusaka itu masih disimpan. Namun sayangnya sebelum dia meninggal, dia tidak pernah menitipkan pesan kepada anak keturunannya untuk melanjutkan merawat dua bilah pusaka itu. Berjualan tembakau diteruskan oleh anak keturunannya. Sampai pada saat ini tembakau itu masih dijual dan sangat-sangat diminati banyak orang. Rokok. Namun tidak ada satupun anak keturunannya ataupun anggota keluarganya yang mengetahui bahwasanya dia menyimpan dua bilah keris yang mana itu adalah pemberian dari Saikhona. Seolah-olah dua bilah keris itu dilupakan oleh waktu dan sejarah.
ratusan tahun mungkin ya. Ya, benar. Dua bilah keris itu diabaikan dan dimoksakan. Tidak ada kenang-kenangan ataupun ingatan yang masih tertanam di anak keturunan Saudagar Cina itu. Ya, Ini adalah dua bilah keris yang diwariskan oleh Saikhona terhadap Saudagar Cina itu yang dilupakan oleh anggota keluarga dan anak keturunannya. Dan itu adalah saya. oh jenengan yang tempat tinggal di sini. Ya, saya diminta oleh Saikhona Mbah Khalil Bangkalan untuk menemani, untuk mendukung, untuk mendorong dia supaya bisa bertahan hidup di Nusantara dengan berjualan tembakau. Karena saya merasa sudah terlalu lama tidak memiliki teman, saya berjalan pergi ke arah barat sampai saya tiba di kerajaan di Jawa bagian barat yang bernama Pajajaran. Silakan kau pegang. Mohon maaf. Saya bertemu salah satu pangeran yang ada di kerajaan Pajajaran itu. Saya meminta tolong kepada beliau untuk tolong dicarikan siapa saja yang mau dan ikhlas merawat saya dan dua bilah pusaka itu. Pangeran itu mengatakan bahwasanya di Jawa bagian tengah ada manusia yang mungkin bisa membantu saya dan ikhlas ridho merawat saya. Saya ditunjukkan untuk menemui dirimu. Sekiranya dirimu ikhlas, ridho, dan mau untuk merawat dua bilah pusaka itu dan saya bersedia untuk menemanimu. Tetapi bila mana kamu keberatan ataupun mungkin merasa tidak bisa merawat karena lain suatu hal, kau boleh memilihkan Tuhan untuk saya. Tuhan yang baik, Tuhan yang mau saya temani, Tuhan yang selalu mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Kuasa, Tuhan yang selalu mengerti kehendak dari alam semesta. Namun dengan syarat, kemarilah.
Hanya itu saja. Saya rasa itu tidaklah sulit. Baiklah, Abah. Bila mana Abah mempercayakan itu padaku, insya Allah, Abah, saya akan mengerti yang terbaik untuk Abah. Sebelumnya, saya berterima kasih kepadamu dan kepada kalian semua. Sudah sudi untuk menemui saya. Dan saya meminta tolong padamu atas nama saya Khona Bakholil Bangkalan. Mungkin hanya itu saja yang menjadi keinginan saya selama ini. Setelah saya dilupakan dan dimuksakan oleh keluarga dan anak keturunan dari saudagar Dina itu, saya hanya ingin menemani dan bermanfaat bagi siapapun yang ikhlas dan ridho untuk merawat dua bilah pusaka itu. Baik, Abah. Terima Saya sudah paham maksud dan makna dari semua ucapan Abah. Saya mengerti. Terima kasih manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih pusaka khas Nusantara. Pamuring riba tuh. Ini asli keris zaman dulu. Ini bekas kerisnya Mbah Kholil ini. Mbah Kholil mana? Bangkalan. Mbah Kholil Bangkalan? Ya, tapi udah dikasihkan ke orang Cina. Asli apa? Oh, sih. Tapi mbok kena tangan. Hah? Ya udah kena tangan, Bu. Nggak, maksudnya mbok sampai melukai. Oh. Kalau orang zaman dulu itu bahannya bukan dari besi soalnya. Dari apa? Dari apa ya, Gun? Batu meteor. Batu meteor. Ya. Kalau melukai nggak tanggung-tanggung. Bisa sampai Takutnya infeksi gitu ya. infeksinya nggak tanggung-tanggung. Tetanus. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nenek, masam. Monggo silakan duduk, Nek. Bagaimana? Apakah Permisi. semua keperluan dari apa Yai sudah disampaikan? Sudah, yang intinya ingin bermanfaat dan menitipkan apa ini, kenang-kenangan bukti sejarah dari agama Islam. Itu jika seperti itu, lanjutkanlah. Oh iya, mengenai persiapan untuk pendukung penuh Riu Besari, kau memiliki banyak sahabat juga. Tidak ada salahnya ajak mereka agar persiapan kita benar-benar matang. Baik. Insya Allah besok saya persiapkan sematang mungkin, Nek. Karena malam hari ini menunggu waktu besok ya, saya sempatkan untuk hal lain terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Pesan dari nenek, selalu panjatkan doa setiap langkah-langkahmu agar Gusti Allah selalu memberikan yang terbaik.
Amin, amin, ya Rabbal Amin. Alamin. Kau dengar itu? Ya, Ya. Sudah waktu. Silakan. Siap, Laksanakan kewajibanmu. baik Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Kamu Pak. Nggak ada lawan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Panglima. Panglima Wandrasana. Biadab memang. Alhamdulillah. Saya baru saja menyelesaikan pemakaman dari Tuan Raja Jaya Besari. Apakah Panglima sudah mengerti? Sekarang saya sudah mengetahui semuanya. Siapa pelaku yang meracuni Tuan Raja Jaya Besari? Yaitu Binti Abdillah. Saya benar-benar tidak habis pikir. Sejauh ini dan selicik ini, Binti Abdillah mengambil langkah untuk merebut kerajaan Bandeng Malang. Seperti yang pernah saya ceritakan terhadapmu, Panglima. Namun, sayangnya, dikala itu Tuan Raja Jaya Besari tidak mempercayainya langsung. Seperti ini. Saya dengar katanya mau ada pertarungan antara Binti Abdillah dan Riu Besari. Apakah itu benar? Itu benar, Panglima. Namun pertarungan itu hanya 1 lawan 1. Karena mengingat jika memang terjadi peperangan mungkin itu sangat terlalu beresiko bagi Rio. Mengingat prajurit, hasil penelitiannya si Binti kan sangat menakutkan. Lagi pula, dari beberapa prajurit atau keseluruhan prajurit itu lebih banyak mendukung Binti. Kok bisa? Karena setiap harinya Binti selalu memberikan makan, memberikan apa yang para prajurit mau. Bisa dikatakan banyak sekali prajurit yang sudah disuap. Jika pertarungan itu 1 lawan 1, saya malah ada keraguan. Apakah Riu Besari bisa memenangkan pertarungan itu? Mengingat dari dulu Riu Besari dimanjakan oleh almarhum Tuan Raja Jaya Besari. Dilihat dari ilmu kanuragannya, kemampuan berpikirnya, ketenangan dalam berpikir, itu sangat jauh lebih unggul Binti Abdillah. Saya paham benar bagaimana sifat dan pemikiran Riu Besari. Dan kau mengatakan pertarungan itu 1 lawan 1. Saya tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya keluarga dari Jaya Besari. Walaupun saya bersama almarhum Tuan Raja Jaya Besari itu teman, tapi saya menganggap sudah seperti keluarga sendiri. Dan Riu Besari pun itu adalah anak turunan dari Jaya Besari. Apa yang harus saya lakukan? Seperti ini.
Panglima, yang harus diingat pertama, kemenangan bukan milik mereka yang paling kuat. Banyak dari bagian mereka yang kuat justru akan mendapatkan sebuah kekalahan karena bukan jatahnya. Bukankah pertarungan diukur dari siapa yang lebih kuat itu pasti menang? Itu memang teori secara alamiah. Namun, teori tentang kebenaran bukan seperti itu. Dan saya meyakini, kebenaran selalu di atas dari segala apapun. Jika memang itu benar, tangan Tuhan akan ikut campur dalam masalah hal ini. Saya meyakini, sehebat apapun ikan hiu di lautan sana, tidak akan pernah berkutik di tangan seorang ibu-ibu yang ingin memasaknya ketika dia berada di darat. Begitu juga dengan keadaan ini. Saya sedang mempersiapkan ikan hiu yang begitu buas itu masuk ke dalam darat yang dimana itu adalah titik lemah dari mereka. Itu semua sudah dipersiapkan. Dan insya Allah kali ini yang bermain di belakang dari Riu Besari bukan sembarangan strategi. Memang kau mengatakan seperti itu ada benarnya. Persiapan kau katakan sudah disiapkan. Di belakang Riu Besari sudah disiapkan makhluk-makhluk yang tidak sembarangan. Tapi ini berbicara 1 lawan 1. Saya sebagai panglima, jika ada seperti ini tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja pertarungan itu seperti peperangan, saya ikut andil. Saya ikhlas darah saya untuk Banteng Malang. Jika seperti itu, kerajaannya akan terpecah belah. Pertarungan satu kerajaan itu menurut saya bukan solusi yang pas Dan tidak menjamin juga ya Mas. Namun ketika di dalam kehidupan kita menemukan titik buntu dan seolah-olah tidak ada pertolongan lagi yang kira-kira bisa masuk akal untuk menyelamatkan kita, kau tahu hebatnya ilmu pasrah? Apa maksudnya? Nah, di sini titik letaknya. Saya sudah menguji ilmu pasrah ribuan kali di dalam kehidupan. Ketika saya terpojok, ketika saya memang sudah di ujung duri, yang dimana ketika saya bergerak semakin sakit, diam pun saya sakit, bagaikan saya berdiri di atas duri. Namun saya pasrah, ya Allah, hidup ini milik-Mu. Engkau yang maha mengerti terhadap hambanya. Saya selalu diselamatkan dan saya selalu diberikan kemudahan. Yang penting satu, pasrah jangan tanggung-tanggung. Pasrah diliputkan dengan sebuah keimanan dan keikhlasan. Hal itu sudah saya terapkan berkali-kali. Jadi waktunya tidak lama. Jika kita memikirkan ketakutan itu, justru sama saja sedang memesan alam semesta untuk ketakutan itu menjadi nyata. Kenapa kita tidak berpikir bahwasanya keberuntungan adalah milik kita, kejayaan adalah milik kita, dan kemenangan sudah ada di depan. Yang benar akan menjadi semakin tinggi
dan yang salah akan semakin dalam masuk ke bumi. Jadi tanamkan itu baik-baik di dalam hati. Insya Allah besok adalah harinya kita, bukan harinya mereka. Amin. Amin. Ya, Ya sudah. Saya akan menenangkan Rio Besari terlebih dahulu. Sepulang dari pemakaman Rio Besari Murung, saya meminta semua yang berpihak kepada Rio Besari, doakan Rio Besari. Doa itu yang akan menentukan. pasti Takdir bisa dirubah dengan doa. Ingat itu. takdir bisa dirubah dengan doa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Memang di kondisi seperti ini. Siapa itu? Oh. Assalamualaikum Ki Naswungu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ki Naswungu? Anak biadab. Dia seenak jidat sendiri. Mengakui sisi terhadap kerajaan Banteng Malang. Apakah dia tidak berpikir masih ada saya, anak tunggal dari ayah ataupun mantan Raja Kaditua? Apa kau sudah tahu kabarnya manusia? Mengenai hal apa Ki Naswungu? Mengenai binti Abdillah yang akan menduduki singgasana dari kerajaan Banteng Malang. Saya mendengar kabar bahwasanya Raja Banteng Malang yang sekarang dia sudah meninggal dunia. Saya mendengar kabar itu, bahkan saya menyaksikannya sendiri. Yang bikin meninggal dunia raja adalah racun dari binti Abdillah. Betul. Racun. Lalu Ki Naswungu, ini semua sudah terjadi. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengikuti sebuah alur yang memang sudah diperankan oleh binti Abdillah. Saya masih belum terima manusia. Saya merasa saya harus bertanggung jawab atas yang dilakukan oleh binti Abdillah. Saya harus menyelamatkan kerajaan Banteng Malang. Kerajaan yang ditinggalkan oleh ayahanda saya. Saya harus mengambil keputusan di sana. Saya tidak akan membiarkan kerajaan yang ditinggalkan oleh ayahanda saya dipegang ataupun dikuasai oleh makhluk sebejat binti Abdillah. Ki Naswungu, semuanya sudah dipersiapkan. Saya berharap Ki Naswungu sebagai orang tua hanya satu. Berdoa agar si binti mendapatkan hidayah sebelum mendapatkan ajalnya. Saya malah tidak mengharapkan seperti itu. Saya tidak pernah terbesit di pikiran saya sedikit pun untuk mendoakan binti Abdillah, walaupun itu anak saya. Saya malah lebih berharap binti Abdillah binasa dan tidak ada satupun keinginannya yang tercapai. Walaupun dia memang darah dagingku. Tetapi atas semua yang dia lakukan, dia pantas mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia lakukan selama ini. Lalu
Jika jenengan sebagai ayah berpikir seperti itu, bedanya dengan Vinti Ravdila apa? Berarti sama saja. Keras kepalanya Vinti, keras kepalanya seorang ayah. Turunkanlah egomu, ayah. Kau ini seorang ayah. Mau bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu, darah yang mengalir di tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Kebaikannya Vinti bisa jadi adalah sebagai jalanmu untuk menuju jannahnya Tuhan. Daripada kau selalu mengutuk seperti itu, kenapa kau tidak berpikir semoga Vinti mendapatkan hidayah sebelum kematiannya akan datang. Ya, ganti. Namun apakah bisa manusia Vinti Ravdila yang dengan sifatnya yang memang seperti itu akan diberikan hidayah? Langit yang begitu besar dan luasnya saja bisa berdiri kokoh tanpa tiang. Apalagi hanya membalikkan hati. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Semakin tinggi percayamu terhadap keajaiban dari Tuhan, semakin tinggi pula keajaiban itu akan datang di dalam kehidupan. Jangan apa-apa dipikir secara pikiran. Kita sebagai makhluk itu terbatas. Kita sebagai umat hanya sekian 0,000% dari kehendak Tuhan. Ya. Dunia penuh jikicik, Tuan, jikicik menang, bisa, itu yakin, ya Mas. Benar, nyata, langit tanpa tiang. Ya, kau benar. Iya, siapa yang memberi makan tumbuhan ini yang tumbuh subur? Langit langkah tiang, kalau ada tiang tingginya berapa? Iya Mas. Betul. Meliput. Saya tidak terlalu memperhatikan tanda-tanda kebesarannya di sekitar saya. Saya meminta maaf. Ya. Saya juga mendengar bahwasanya Vinti Ravdila akan melakukan pertarungan dengan putra mahkota di kerajaan Banteng Malang. Apakah benar seperti itu? Ya, karena kami sedang mempersiapkan hal itu, Kinaswongo. Apapun hasilnya besok, itu adalah yang terbaik. Apakah tidak boleh ada campur tangan makhluk lain? Saya rasa itu sangat membahayakan, akan memecah belahkan umat. Daripada hal itu terjadi, saya lebih memikirkan yang paling sedikit resikonya. Kapan itu akan dilakukan? Nanti saya akan kabari Kinaswongo. Mungkin akan secepatnya. Saya tunggu kabar dari kalian. Saya pun ingin menyaksikan pertarungan itu. Baik, Kinaswongo. Insya Allah akan saya cepat kabari. Terima kasih. Kau sudah mengingatkanku atas kebesaran Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seringkali di dalam kehidupan kita, pacuannya adalah segala sesuatu yang ada di pikiran kita, yang ada di penglihatan kita, itu yang akan terjadi. Ya. Namun pada kenyataannya, semakin besar kita melogikakan, merasionalkan kehidupan, semakin kecemasan itu akan selalu hadir dan menghantuimu di sepanjang hari. Masuk. Lagi demen kok. Oh, nggak mungkin. Saya ada mic.
Ya, gimana? Padahal Gimana ending? oh, kata-kata mah butut banget. Astagfirullahaladzim. Masa? Ditutup nggak? Lanjut. Ini karena Tidak kondusif. udah hilang kata-katanya. Ini ya, itu seperti itu. Mari kita doakan semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Gusti Allah. Langit aja tidak ada tiang, kalau ada tiang pasti paling pelantang, tingginya banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan.